Saya mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik, Bu Nur. Baik, Guru. Baik, Bu. Baik, nggih. Coba Bu Guru cek terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Berangkat Bu. semua nggih. Berarti berangkat semua. Alhamdulillah tidak ada yang sakit. Sebelum kita belajar hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kepada ketua kelas, Mas Awang, dipimpin terlebih dahulu berdoanya. Ya, teman-teman, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih, Mas Awang. Nah, sebelum kita memulai pelajarannya, kita menyanyi terlebih dahulu. Kita menyanyi Garuda Pancasila, nggih. Sudah pada hafal kan pasti kalian? Yo, kita menyanyi Garuda Pancasila. Hitungan ketiga mulai, nggih. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, bersedia berkorban untukmu. Pancasila Terima kasih anak-anak. Masih semangat kan hari ini? Masih, Bu. Masih ya. Saya ngantuk, Bu. Ngantuk, Bun. Mbak Laila ngantuk ternyata. Nanti cuci muka dulu ya, biar tidak ngantuk. Nah, Bu Guru mau bertanya, apakah kalian sudah mengisi absensi, link absensi yang Bu Guru kirim? Sudah atau belum? Sudah dong, Bu. Sudah, Bu. Sudah, bagus. Berarti sudah semua, nggih. Yang belum, Bu Guru tunggu sampai hari ini. Apakah tadi kalian sarapan pagi? Sarapan pagi tidak? Tidak. Kenapa tidak? Ibunya sudah berangkat bekerja pagi-pagi, belum beli masak. Oh, belum beli makanan ya. Nah, kalau yang tadi sudah sarapannya pakai apa ya? Saya makan mie, Bu. Nasi goreng, Bu. Ada yang nasi goreng, ada yang nasi goreng. Oh, nasi pecel enak sekali tuh. Biasanya kan kalian itu makan setiap pagi. Bagaimana makanan itu bisa masuk ya ke tubuh kalian? Bagaimana caranya coba? Masuknya dari mana biasanya? Lewat mulut. Ah, pintar. Iya, tidak tiba-tiba masuk ke perut ya, tapi dari mulut terlebih dahulu. Nah, perut itu termasuk organ dari pencernaan. Hari ini kita akan belajar tentang organ dari sistem pencernaan. Nanti kita menganalisis fungsi dari setiap organ pencernaan. Kemudian nanti kita akan menggambar sederhana tentang organ pencernaan. Setelah itu kalian melihat
iklan. Nanti kalian diminta untuk menyimpulkan dari iklan tersebut. Dan nanti secara berkelompok kalian membuat iklan tentang menjaga organ pencernaan. Seperti itu anak-anak. Mari kita lihat video pembelajaran kali ini. Sebentar anak-anak. Tinggal ini belum muncul ya. Bentar. Belum muncul ya anak-anak ya? Belum, Bu. Sudah muncul atau belum? Belum ya? Belum. Sebentar. Belum. Lihat dulu ya. Tidak muncul ini nih. Ya, saya mulai. Mohon maaf, Selamat pagi, ya. semuanya ini kayak bisa di-share screen gitu. Atau bisa lanjut selanjutnya ya. Coba dibuka dulu, Bu. Dibuka. Kayaknya dibuka. Tapi tidak muncul di apa namanya di jendela. Di jendela ini Pak. Yang pojok kanan atas, samping silang, Bu. Itu di-full-kan, jangan minimize. Difulkan. Apakah sudah terlihat anak-anak? Proses, Bu. Proses.
proses. Silahkan di-play, Bu. Silahkan di-play. Suaranya, Bu Guru. Tidak kedengeran, Bu Guru. Bu Guru apa pakai headset? Sudah saya lepas. Belum terdengar ya? Ini mulai terdengar tapi kecil sekali. Oh iya, suaranya pelan-pelan. Sudah full ini padahal. Mungkin bisa dijelaskan, Bu, sambil melihat PPT-nya kita soalnya dengar. Di sini ada pencernaan. Pencernaan adalah, nah, dibagi menjadi dua ini pencernaan. Yang pertama pencernaan mekanik. Pencernaan mekanik adalah proses mengubah makanan menjadi lebih kecil dan lembut. Nah, yang kedua pencernaan kimiawi. Ini ada organ-organ sistem pencernaan manusia. Yang pertama ada mulut, ini yang kedua ada kerongkongan, yang ketiga ada lambung, kemudian yang keempat usus halus, kemudian yang kelima usus besar, dan yang terakhir ada anus. Nah, kita akan bahas satu persatu dari mulut. Mulut adalah organ pencernaan yang pertama bertugas dalam proses pencernaan makanan. Dua ini ada kerongkongan. Fungsi kerongkongan adalah saluran untuk memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Kemudian ada lambung. Fungsi dari lambung adalah sebagai penghasil sinogen. Sinogen itu adalah bentuk yang paling aktif dari pepsin. Terus ada usus halus. Usus halus itu terbagi menjadi 3, yaitu ada usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Pada usus 12 jari bermuara saluran getah pankreas dan saluran empedu. Fungsi dari usus halus yaitu sebagai penyerap nutrisi. Yang kelima, usus besar. Selanjutnya ada usus besar. Fungsi dari usus besar adalah untuk mengabsorpsi air dan mineral. Kemudian tempat pembentukan vitamin K dengan bantuan bakteri E. coli. Serta melakukan gerak peristaltik untuk mendorong tinja menuju anus. Anus. Fungsi anus adalah Anus itu memiliki fungsi yang pertama untuk melakukan proses defekasi, ini adalah proses membuang kotoran sisa pencernaan dalam bentuk feses. yang kedua mengatur keluarnya feses, dan yang ketiga menahan BAB di saat tertentu.
Pernahkah kalian melihat iklan? Nah, pernahkah kalian melihat iklan anak-anak? Pernah, Bu. Pernah ya. Nah, Iklan adalah iklan itu adalah suatu bentuk informasi yang dilakukan oleh seseorang, lembaga, atau perusahaan yang isinya berupa pesan menarik tentang sebuah produk atau jasa yang ditunjukkan kepada halayak. mari kita simak Yuk kita simak iklan tentang pencernaan sistem pencernaan manusia. proyektornya ke sini. Cintai ususmu setiap hari. Harus melihat relasi atas dapat menerapkan menjawab usus. Nah, kalian pasti sering melihat iklan ini ya di TV ya anak-anak. Iya, Bu. Nah, saya Sekali. malah ada yang sering minum Yakult ya. Ya, Bu. Iya, Bu, rasanya enak. Rasanya enak. Terus apalagi kalau Rasanya dimasukkan ke kecut, Bu. kulkas. Ada yang merasa kecut. Walaupun kecut tapi itu enak dan baik untuk kesehatan. Berdasarkan iklan tersebut, terdapat kata kunci. Kita mencari kata kunci dari iklan yang barusan kalian tonton, yaitu kata kuncinya cintai ususmu. Berdasarkan kata kunci tersebut, kita dapat menyimpulkan, yaitu kita harus mencintai usus kita, yaitu bisa dengan minum Yakult. Bagaimana cara menentukan Kemudian kita simpulan mencari iklan? tahu bagaimana cara menentukan simpulan Caranya isi iklan. pertama, Yang pertama, kita mencermati gambar dan kalimat pada iklan. Yang kedua, kita harus menemukan kata kunci terlebih dahulu dalam iklan. Kemudian yang ketiga, kita menyusun pernyataan berdasarkan kata kunci tersebut. Nah, kata kunci adalah sebuah Kata kunci sendiri atau itu konsep adalah dengan sebuah keistimewaan kata atau konsep dengan keistimewaan, yang berarti kata apapun yang digunakan sebagai kunci untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lain. unsur-unsur Di sini ada unsur-unsur iklan yang efektif. Yang pertama yaitu attention atau perhatian. menarik perhatian masyarakat umum. Iklan yang baik itu harus dapat menarik perhatian masyarakat umum. Setelah mendapat perhatian, Yang kedua, interest atau minat. Setelah mendapat perhatian, maka harus ditingkatkan menjadi minat sehingga timbul rasa ingin tahu secara rinci dalam diri konsumen. Yang ketiga, desire atau keinginan, yaitu suatu cara untuk menggerakkan keinginan suatu konsumen. atau rasa Yang keempat, conviction atau rasa percaya. Untuk mendapatkan rasa percaya dalam diri konsumen, maka sebuah iklan harus ditunjang berbagai kegiatan peragaan seperti pembuktian atau sebuah kata-kata. Yang kelima, action atau tindakan. Tindakan merupakan tujuan akhir dari produsen untuk menarik konsumen agar membeli atau menggunakan produk dan jasa. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah menonton videonya? Nah, apa yang kalian dapat dari video yang Bu Guru putar? Tadi ada sistem pencernaan manusia ya. Ya. Organ-organ pencernaan, Bu. Ada organ-organ pencernaan. Apa saja organ-organ pencernaannya, Mas Adit? Tadi ada dimulai dari Apa mulut, coba? Bu. Yang pertama ya mulut. Yang kedua rongkongan, Bu. Rongkongan. Terus Lambung, Bu. ada lambung. Pintar sekali. Ada usus. Oh iya, ada usus ya. Ada usus halus, ada usus besar, Terus kemudian besar, terus anus. Hati. Hati, Gimana? Bu. apa? Hati. Hati itu bukan termasuk
sistem organ dari sistem pencernaan ya, Mbak Ima. Iya. Tadi ada 6 sistem unsur organ dari sistem pencernaan. Nah, selanjutnya kalian buka LKPD yang telah Bu Guru bagikan, Gi. Di situ nanti kalian mengisi apa saja urutan dari organ-organ pencernaan. Kemudian nanti kalian diminta untuk menganalisis fungsi dari organ tersebut. Nah, Bu Guru bagi terlebih dahulu kelompoknya. Kelompok 1 ada Mas Awang, Mbak Nurul, dan Mbak Siti. Kelompok kedua ada Mas Wahyu, Mbak Lala, Mbak Mulyani, dan Mbak Laila. Dan kelompok ketiga ada Mas Adit, kemudian ada Mbak Imala, Mbak Endang, dan Mbak Astuti. Ayo, sekarang kalian berkelompok mengerjakan LKPD yang sudah Bu Guru bagikan. Kalian menyebutkan apa saja organ-organ pencernaan dan beserta fungsinya. Yo, ada yang masih bingung? Oh, sudah belum? Kelompok 3 belum, Bu. Baru nulis, Bu. Bentar, Bu, belum. Ya, Bu Guru tunggu. Kerjakan dengan teliti, dengan jujur ya, jangan melihat kelompok lain. Kelompok 3 sudah, Bu. Kelompok 3 sudah, Kelompok 1 juga sudah. Kelompok 1 sudah, Bu. Kelompok 3 sudah. Oh iya. Oh, kelompok 2 sudah semuanya, Gi. Ayo, Ya. kelompok berapa dulu yang mau presentasi? Satu, kelompok 1, Bu. Kelompok 1, saya. Kelompok 1 dulu. Yang mau presentasi Ya, siapa, saya, Gi? Bu. Oh, Mbak Siti, silahkan Mbak Siti mempresentasikan. Ya. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 1. Yang pertama, organ pencernaan manusia itu ada pertama dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, terus ke anus. Kemudian untuk fungsi dari organ pencernaan. Yang pertama fungsi mulut untuk mengunyah, Bu. Yang kedua fungsi kerongkongan, saluran memindah makanan dari mulut ke lambung. Fungsi lambung sebagai penghasil pepsidogen tadi. Terus fungsi usus halus sebagai penyerap nutrisi. Fungsi usus besar untuk mengabsorpsi air dan mineral. Benar sekali jawabannya Mbak Siti dan kelompoknya. Selanjutnya, kelompok mana lagi yang mau mempresentasikan? Kelompok 3, Bu. Oh, kelompok 3 dulu. Mas Adit, silakan. Ya, organ-organ pencernaan manusia. Yang pertama, mulut. Yang kedua, kerongkongan. Yang ketiga, lambung. Yang keempat, usus besar, usus halus, dan anus. Fungsinya, mulut untuk menghancurkan makanan sehingga ukurannya cukup lebih kecil untuk dapat ditelan ke dalam perut. Yang kedua, fungsi kerongkongan sebagai saluran untuk memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Fungsi lambung sebagai penghasil pepsinogen. Fungsi usus halus sebagai penyerap nutrisi. Fungsi usus besar untuk mengabsorpsi air dan mineral.
tempat pembentukan vitamin K dengan bantuan bakteri Escherichia coli serta melakukan gerak peristaltik untuk mendorong tinja menuju anus. Benar sekali jawabannya Mas Adit dan kelompoknya. Dan yang terakhir kelompok 2. Silahkan Mbak Lala yang katanya tadi mau mempresentasikan. Ya, kita simak ya. Iya, coli atau E. coli. Hebat sekali anak-anaknya Bu Guru. Sudah semuanya, guys? Apakah sudah paham tentang organ dari sistem pencernaan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, nanti kalian di rumah membuat gambar sederhana tentang organ pencernaan. Nah, tadi kalian kan sudah melihat iklan ya. Iklan tentang apa? Tentang minuman Bu ya. Ya, itu adalah minuman yang baik untuk sistem pencernaan manusia. Nah, di LKPD itu kalian diminta untuk menuliskan kata kunci dan menyimpulkan dari iklan yang ada di LKPD. Coba, siapa ya, kelompok siapa yang mau mempresentasikan kata kunci dan simpulan dari iklan tersebut? Bu Guru minta satu kelompok, coba. Kelompok 1? Kelompok 2, silahkan Mbak Lala. Gambar yang pertama dulu ya. Nah. Ya. Betul. Terus apa lagi simpulannya? Benar sekali. Apakah yang lainnya sependapat dengan kelompoknya Mbak Lala? Sama, Bu. Sama ya. Berikutnya kita lihat gambar yang kedua. Yo, kelompok siapa yang mau mempresentasikan? Kelompok 3, Bu. Kelompok 3. Silakan Mas Adit. Ya. Kata kunci dari iklan gambar. Kata kuncinya pentingnya menyikat gigi. Kemudian simpulannya adalah menyikat gigi itu penting agar kuman tidak merusak gigi. Benar sekali. Kata kunci dari yang kedua dan simpulannya. Simpulannya itu agar kita senantiasa menggosok gigi. Kalian kan setiap hari menggosok gigi kan di rumah? Selalu, Ya, tentu. Bu. Selalu, setiap pagi dan setiap sore. Atau bahkan ada yang sebelum tidur gosok gigi terlebih dahulu. Nah, nanti Bu, kalian saya- bersama kelompoknya membuat Saya iklan. kemarin. Gimana? Bu, saya itu nggak suka gosok gigi, Bu. Sikatnya Ya, keras, Bu. Sakit semua kalau saya gosok gigi, Bu. Bulunya itu keras sekali, Bu.
Berarti Mbak Lala harus minta beli gosok giginya yang lembut ke ibunya ya, jangan yang keras belinya. Yang lembut kan ada, ya. Besok nanti Iya, yang nggak ibu ya, gosok gigi Minta nanti yang giginya lembut. dimakan ulet loh. Nah, iya nanti giginya berlubang, nanti Iya. sakit gigi. Kemarin saya sakit gigi, Bu. Iya. Semoga nanti tidak sakit gigi lagi kalau rajin sikat gigi. Nggih. Nanti kalian di rumah bersama kelompoknya itu membuat iklan tentang sistem pencernaan manusia. Bisa tadi menggunakan Yakult atau makanan atau minuman yang lainnya. Paham gitu tugasnya yang di rumah? Ya, Iya, Bu. Paham. Nanti kalian kirim ke Google Classroom. Hari ini kita sudah belajar tentang apa saja anak-anak? Iklan, Bu. Ya. Kemudian Terus pencernaan manusia. ada pencernaan manusia dimulai dari mulut dan terakhir di anus. Kemudian kita juga sudah belajar tentang cara menyimpulkan dari isi iklan tersebut, nggih. Apakah masih ada yang bingung? Jelas, Bu. Sudah paham semua, nggih? Jelas. Paham, Ya. Bu. Setelah ini nanti kalian mengerjakan soal evaluasi menggunakan kuisis. Ya, nanti Bu Guru share linknya. Mengerjakannya sampai pukul 9. Sedangkan tugas yang di LKPD Bu Guru tunggu sampai besok hari. Pukul 7 pagi hari, nggih. Jadi kalian mempunyai waktu untuk menggambar dan membuat iklan bersama kelompoknya. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, biar semangat kita menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul. Sudah bisa kan? Bisa, Bu. Guru hitung. 1, 2, 3. Gundul, gundul, pacul, Wah, bagus sekali anak-anak. Kalian sudah belajar dengan baik, sudah belajar dengan disiplin. Sebelum Bu Guru akhiri, silakan Pak Mas Awang menutup kegiatan hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Ya, Bu. Awang? Marilah teman-teman untuk mengakhiri pembelajaran hari ini kita tutup dengan berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, terima kasih anak-anak. Jangan lupa tugasnya, nggih. Besok kita ketemu dengan pembelajaran tentang penyakit pada organ pencernaan. Tetap semangat anak-anak. Jangan lupa kita harus tetap menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, minum minuman yang bergizi, kemudian kita harus menjaga kita dari COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat anak-anak. Siap, Bu Guru. Ya, Bu Guru. Dadah.